AW terdakwa kasus pelecehan seksual terduduk lemah setelah majelis hakim memvonis 7 tahun penjara dan denda sebesar 50 juta rupiah. Sidang vonis perkara kasus pelecehan seksual dengan terdakwa AW berlangsung terbuka di Pengadilan Negeri 1B Pangkalan Bun pada Jumat tanggal 3 Mei 2024. Ik Hatina yang memimpin sidang kasus pelecehan tersebut di ruang sidang Kartika, Pengadilan Negeri 1B Pangkalan Bun, menyatakan terdakwa AW telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul. Sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama penuntut umum menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 7 tahun dan pidana denda sejumlah 50 juta rupiah. Dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Putusan ini lebih ringan dari jaksa penuntut umum di mana sebelumnya AW dituntut dengan pidana penjara selama 8 tahun dengan denda 50 juta rupiah. Tony Pandiangan, selaku kuasa hukum dari AW, menyatakan pertimbangan majelis terlalu sumir. Selain itu, Tony juga mengatakan ada sebuah cuplikan CCTV di mana anak itu terjatuh dan terhentak sebanyak 3 kali. Itu tidak ada dalam pertimbangan majelis. Kalau menurut saya, pertimbangan majelis itu terlalu sumir. Karena saksi Audi itu hanya dibenarkan dengan secara penglihatan psikologis dari majelis. Seharusnya majelis itu ya dia bukan sebagai ahli psikolog. Kalau memang mau hanya perubahan daripada si anak itu takut kepada terdakwa, itu menurut saya sangat sumir untuk membuktikan bahwa si terdakwa terbukti melakukan kekerasan seksual terhadap si anak itu. Dan kedua, pertimbangan kita dengan CCTV sudah jelas kita bantah bahwa CCTV sudah jelas semua direkam di situ. Tapi majelis hakim menyatakan bahwa tidak semua bisa diliput oleh CCTV. Nah, seharusnya harus dipertimbangkan. Kalau bila penting ya cek lapangan dong, kan begitu. Jadi menurut saya sangat sumir itu putusan dari majelis hakim itu. Untuk kita selanjutnya dengan putusan gimana? Ya ini secara apa, karena masih pikir-pikir, nanti kita konsultasi dengan klien kita. Tapi kalau saya prinsipnya harus dilakukan banding gitu, upaya hukum. Iya kan, upaya hukum. Harus kita buktikan. Karena menurut kita, ya ini si anak, dibiarkan orang tuanya bermain malam-malam di luar sendirian yang masih umur di bawah 3 tahun. Ada orang lain yang memperhatikan, yang orang panti pijat di situ, karyawan panti pijat, menjaganya, bahkan membelikan dia es gitu dan menjaga si anak. Jadi terdakwa 7 tahun loh. Jadi akhirnya orang ini jadi image buruk. Akhirnya kalau ada anak-anak juga terlantar atau ada bermain sendiri malam-malam di situ, ya orang akan cuek, akan tidak memperhatikan gitu loh. Di balik sisi itu. Ada bocoran, ada CCTV yang menunjukkan di korban itu jatuh di tangga itu kok ada dibahas nggak, Pak? Iya, di dalam pertimbangan yang tadi tidak ada dibicarakan, tapi nanti kita baca dulu secara utuh pertimbangan dari majelis. Seharusnya di pembelaan kita kan kita buat bahwa si anak korban ini tidak pakai celana dalam. Jadi memungkinkan karena dia jatuh dari pelototan itu, ya memungkinkan bisa aja luka yang diakibatkan oleh celana yang dipakainya, yang celana bleaching itu gitu loh. Karena si anak itu tidak pakai celana dalam gitu. Dalam pembacaan putusan dari majelis hakim pada saat sidang putusan, menyatakan dari semua saksi baik saksi yang memberatkan dan baik meringankan dinyatakan tidak ada yang melihat secara langsung terdakwa memegang kemaluan korban. Sedangkan dari pihak AW yang kami temui setelah persidangan mengatakan tidak menerima vonis tersebut. MJ mengatakan sangat kecewa dengan putusan majelis di mana ada bukti CCTV yang sangat jelas menurut dia tidak menjadi pertimbangan sama sekali. MJ juga mengatakan akan membuka rekaman CCTV tersebut kepada publik biar masyarakat tahu kejadian sebenarnya. Dari target operasi, Selfie melaporkan.